Di kitab saya dulu Bapak Ibu, di dalam Al-Quranul Karim, agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Itu kata Al-Quran. Bagaimana dengan kata Alkitab Bang Pendi? Alkitab mengatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan saudara dan saya selain di dalam nama Yesus. Hanya Yesus, juru selamat saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Shalom alaikum, salam aki. Aku kabarkan Injil kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Haleluya, luar biasa. Saya Bapak Ibu selalu berdoa kepada Tuhan agar para subscriber, pencinta channel Injil Kabar Baik Habaget selalu dalam lindungan Tuhan. Apapun yang saudara lakukan, apapun yang saudara kerjakan, pasti dibuat oleh Tuhan berhasil selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu saya mengajak saudara untuk melihat satu firman Tuhan dalam Injil Lukas 5 ayat 31 dan 32. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertaubat. Satu kebenaran mengenai Yesus, dia tidak pasif. Dia tidak menunggu orang berdosa datang kepadanya, melainkan dia aktif menghampiri orang berdosa. Yesus tahu, dia sangat memahami, dia tahu sekali bahwa ketika seseorang hidup dalam dosa, orang tersebut kehilangan arah. Orang tersebut kehilangan tujuan, sama seperti saudara dan saya. Sama seperti kita Bapak Ibu, ketika kita melakukan dosa, melakukan kesalahan, melakukan satu pelanggaran, maka kita kehilangan arah, kita kehilangan tujuan. Maka Yesus datang kepada saudara dan saya untuk menuntun kita kepada pertobatan dan perubahan hidup. Yang menjadi pertanyaannya, Bang Pendi, kenapa Yesus tidak pernah datang kepada orang yang menghina kekristenan, kepada orang yang mengolok-ngolok iman kekristenan, kepada orang yang mencaci maki, bahkan menghina Yesus sendiri? Kenapa Yesus tidak pernah datang kepada mereka? Bukankah mereka juga berdosa? Bukankah mereka juga melakukan satu pelanggaran, satu dosa yang luar biasa? Bahkan mereka tidak segan-segan menghina Roh Kudus. Jawabannya sederhana Bapak Ibu, dikarenakan mereka merasa benar, dikarenakan mereka merasa suci, dikarenakan mereka tidak pernah melakukan dosa, dikarenakan mereka tidak pernah melakukan satu pelanggaran, tidak pernah melakukan kesalahan. Justru dengan hinaan, cacian, makian yang mereka lakukan terhadap kekristenan, mereka lagi berdakwah, mereka lagi menyampaikan kebenaran, mereka lagi khotbah. Ini yang sering kita dengar Bapak Ibu. Sering kita dengar daripada pengikut Yahya Woloni. Sering kita dengar daripada orang yang mengagum-agungkan, yang mengagungkan Ustadz Uwas, Abdul Somad. Sering kita dengar bahwa hinaan, cacian, makian mereka terhadap iman kekristenan, terhadap Alkitab, ini adalah satu kebenaran yang mereka lakukan. Mereka harus menyampaikan kebenaran. Sekalipun itu cacian, sekalipun itu hinaan, sekalipun itu olok-olokan, tetapi bagi mereka itu adalah kebenaran Bapak Ibu. Maka Yesus bukan datang kepada orang yang merasa benar, yang merasa suci, yang merasa mempunyai segala-galanya, seolah-olah surga pun milik mereka. Mereka tahu siapa yang masuk surga. Mereka tahu kepada siapa diberikan bidadari dari surga. Maka Yesus bukan datang kepada orang tersebut. Maka Yesus tidak pernah datang kepada mereka yang merasa suci, yang merasa benar, yang merasa diri paling benar. Tetapi Yesus datang kepada saudara dan saya, orang yang berdosa, orang yang kehilangan arah, orang yang tidak tahu arah dan tujuan. Kesitulah, kesanalah Yesus datang Bapak Ibu.
Saya sangat terkagum dan sangat terheran-heran bagaimana Yesus memperlakukan saudara dan saya. Kita adalah orang yang berdosa. Dia selalu menghampiri orang yang berdosa dengan lemah lembut, dengan penuh kasih. Sangat terlihat dengan jelas bahwa para pendosa memiliki tempat spesial di hati Yesus. Maka dia ditunjukkan, dibuktikan, Yesus menghampiri orang yang berdosa. Injil Lukas yang sudah saya bacakan tadi Bapak Ibu, di situ dengan jelas sekali, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertaubat. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan dan yang saya kasihi, beberapa kali saya merenungkan Matius 9 ayat 10. Ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan Yesus dan murid-muridnya. Nah ini Bapak Ibu membuat saya merasa sangat spesial. Karena saya tahu saya yang berdosa ini dapat makan sehidangan bersama dengan Yesus. Oh, sungguh luar biasa Bapak Ibu. Sungguh kabar sukacita, kabar baik. Dan para ahli Farisi mengenal Yesus sebagai sahabat orang-orang berdosa. Saya ulangi Bapak Ibu. Dan saat itu para ahli Farisi mengenal Yesus sebagai sahabat orang-orang berdosa. Jika saudara termasuk dalam kumpulan orang berdosa, saya ingin katakan kepada saudara bahwa Yesus mengasihi Anda. Ayo, datang kepada Yesus Bapak Ibu. Yesus Bapak Ibu bukan mencari orang yang pindah agama, bukan mencari orang yang pindah keyakinan, tetapi Yesus mencari orang yang berdosa mau bertobat. Taubat yang pertama sekali adalah menerima Dia sebagai Mesias dan Juru Selamat. Taubat yang kedua Bapak Ibu, orang yang mau tinggal di dalam Dia. Maka orang yang tidak pernah tinggal di dalam Dia, orang Kristen yang tidak mau tinggal di dalam Dia, firman Tuhan katakan orang tersebut tidak bisa melakukan apapun. Firman Tuhan katakan orang tersebut tidak bisa berbuat banyak. Firman Tuhan katakan orang tersebut tidak bisa berbuah apapun. Maka ketika orang Kristen tidak tinggal di dalam kekristenan, tidak tinggal di dalam Kristus, buah-buah ilahi tidak pernah terpancar dalam kehidupan mereka. Buah-buah roh tidak pernah terpancar dalam kehidupannya. Kasih sayang, kepedulian tidak akan pernah ada. Tidak akan pernah kita jumpai. Yang ada apa? Selalu kata-kata yang tidak enak kita dengar. Yesus mengasihi orang berdosa supaya orang berdosa bangkit dan meninggalkan dosanya. Haleluya. Yesus mengasihi orang berdosa supaya orang berdosa meninggalkan kehidupan lama dan beralih kepada kehidupan yang baru. Yesus mengasihi orang berdosa supaya orang berdosa menyadari kehidupan penuh dosa bukanlah kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Maka sekali lagi, Tuhan datang kepada saudara dan saya. Berbahagialah saudara dan saya ketika menjadi orang-orang pilihan, menjadi pengikut Kristus. Lepas dari semua itu, kita juga sangat berbahagia bila ada di antara saudara dan saya, bila ada di antara kita menjadi pemberita firman, menjadi pekerjanya Tuhan, menjadi alat Tuhan. Ini adalah satu kebahagiaan yang luar biasa yang kita miliki Bapak Ibu. Jika kita menjadi pekerja Tuhan, menjadi alat Tuhan, menjadi orang yang memberitakan firman Tuhan, menjadi orang yang bersaksi di mana-mana, menjadi orang yang bersaksi tentang kebaikan Tuhan, bersaksi bagaimana mengalami Tuhan, bersaksi bagaimana cara kita keluar dari dosa yang sudah kita lakukan, maka surga sangat senang kepada orang tersebut Bapak Ibu. Karena surga merindukan orang bertobat. Surga bukan merindukan orang yang pindah keyakinan. Surga bukan merindukan orang yang pindah-pindah agama. Tetapi surga merindukan orang yang bertobat. Malaikat surgawi bersorak-sorak ketika ada satu orang bertobat. Itu kata kitab suci. Ada satu sukacita di surga ketika ada orang yang bertobat.
Tidak pernah tertulis dalam Alkitab, dalam kitab suci, seisi surga bersuka cita ketika ada orang yang pindah keyakinan, ketika ada orang yang pindah agama. Tidak pernah tertulis. Yang tertulis justru ketika ada orang yang berdosa bertobat, disitulah sukacita surgawi. Kita melihat Bapak Ibu dalam beberapa hari ini, bagaimana orang-orang yang begitu aktif menghina kekristenan, begitu aktif mencaci maki kekristenan. Dan kita juga melihat hampir di setiap sebagian ustadz, hampir di setiap majelis taklim, di setiap pengajian-pengajian mereka, yang mereka bahas itu adalah Injil, yang mereka bahas itu adalah Alkitab. Bapak Ibu ketahui, Alkitab mencatat firman Tuhan yang keluar dari mulut bibir kita tidak akan kembali dengan sia-sia. Oh, sekalipun firman Tuhan itu dipelintir Bapak Ibu, tetapi suatu saat firman Tuhan yang dibicarakan di masjid-masjid, dibicarakan di jamaah tabligh, dibicarakan di pengajian-pengajian, akan berbicara kepada orang yang mendengar. Maka Alkitab mencatat siapa yang mempunyai telinga hendaklah mendengar. Nah, ini tugas kita Bapak Ibu. Tugas kita meluruskan ayat demi ayat yang sudah dibengkokkan oleh para penceramah seberang di masjid, di menasah, di media sosial, di pengajian-pengajian mereka. Tugas saudara dan saya untuk meluruskan apa yang sudah mereka bengkokkan. Firman Tuhan yang mereka pelintirkan, tugas kita Bapak Ibu meluruskannya sehingga tidak ada orang yang tersesat. Maka sekali lagi berbahagialah saudara dan saya yang penuh dengan dosa, hidup berkubang dengan dosa. Yesus datang menyelamatkan kita, mengangkat kita dari kubangan dosa. Maka kalau saudara bertanya sekali lagi, Bang Pendi, kenapa sih Yesus tidak pernah datang kepada mereka yang menghina, yang mengolok-ngolok kekristenan, yang menghina kekristenan, yang menghina kitab suci, yang menghina Yesus. Bahkan kita melihat beberapa hari ini ada anak ingusan menghina Roh Kudus. Kenapa Yesus tidak pernah datang kepada mereka? Bukankah mereka juga berdosa? Bukankah mereka juga melakukan kesalahan? Bukankah mereka juga termasuk orang yang fasik? Jawabannya Bapak Ibu, Yesus tidak datang kepada mereka karena mereka merasa diri mereka benar. Mereka merasa diri mereka orang yang bertobat. Mereka merasa diri mereka adalah orang yang ahli ibadat. Mereka merasa bahwa diri mereka ini adalah ahli surga. Mereka merasa bahwa diri mereka ini adalah sudah mendapatkan 72 bidadari. Dan mereka merasakan bahwa mereka ialah yang punya kunci surga. Maka dari itu Bapak Ibu, jangan berkecil hati. Mengapa Yesus tidak datang kepada mereka? Dikarenakan kesombongan. Roh kesombongan mengikat mereka. Roh agamawi mengikat mereka. Maka Yesus tidak datang kepada mereka. Yesus justru datang kepada orang yang berdosa dan orang yang mau mohon ampunan. Saya Bapak Ibu, sebelum percaya kepada Yesus, dosa saya banyak sekali. Sangat memalukan kalau saya ceritakan bagaimana saya melakukan dosa, bagaimana saya jatuh dalam lubang yang sama, bagaimana saya setelah saya berdoa tidak lama kemudian jatuh lagi ke lubang yang sama. Saya menangis, saya minta ampun, saya berkata saya tidak mau lagi jatuh dalam lubang yang sama, tetapi saya justru jatuh ke dalam lubang yang sama. Dan Bapak Ibu, ketika saya dalam keadaan putus asa, tidak ada tempat saya mengadu, tidak ada tempat saya minta pertolongan, tidak ada tempat saya mohon ampunan lagi. Karena lagi-lagi dan lagi saya jatuh ke dalam lubang yang sama, jatuh ke dalam dosa yang sama. Yesus hadir di situ Bapak Ibu. Yesus datang mengambil tangan saya. Yesus datang mengangkat tangan saya. Dan saya mengulurkan tangan. Saya pegang tangan Yesus. Dan saya keluar dari lumpur dosa Bapak Ibu. Ketika saya keluar dari lumpur dosa, saya menjadi orang yang bebas dari dosa, bebas dari ikatan agama, bebas dari ikatan dunia. Dan saya sampai saya menjadi seorang evangelis, menjadi seorang penginjil di pedesaan. Terima kasih Bapak Ibu. Kiranya saudara dan saya adalah orang-orang pilihan Tuhan. Orang-orang yang benar-benar bertobat. Orang-orang
yang benar-benar berada di dalam firman Tuhan. Di kitab saya dulu Bapak Ibu, di dalam Al-Quranul Karim, agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Itu kata Al-Quran. Bagaimana dengan kata Alkitab Bang Pendi? Alkitab mengatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan saudara dan saya selain di dalam nama Yesus. Hanya Yesus, juru selamat saudara dan saya. Maka berbahagialah kita yang sudah beriman dan percaya kepada Yesus. Terima kasih Bapak Ibu. Shalom alaikum bishim Masiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil kebenaran. Bapak Yahweh bishim Adonai Yeshua HaMasiah Waruah Hakudes memberkati saudara dan saya. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada saudara yang sudah mendukung pelayanan, baik lewat doa maupun lewat berkat yang saudara berikan kepada untuk pelayanan saya. Terima kasih.